Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Zaki Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep baru ya teman-teman, yakni gelombang berdiri. Tapi apakah teman-teman sudah tahu apa itu gelombang berdiri? Gelombang berdiri itu juga disebut sebagai gelombang stasioner ya teman-teman sekalian, yakni gelombang yang terbentuk dari hasil superposisi dua buah gelombang yang identik. Ya, maksudnya itu identik amplitudonya sama, frekuensinya sama, seperti itu. Nah, namun arah rambat yang berlawanan, sehingga menghasilkan sebuah simpul dan juga perut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ya konsep ini, konsep gelombang berdiri, lakukan percobaan gelombang berdiri pada tali. Kalau teman-teman ingin mengunduh ini atau mengunduh PPT ini, scan aja QR code di bawah ini. Ya, adapun tujuan dari percobaan ini ada tiga ya teman-teman. Ini sedikit tipu. Ini harusnya tiga. Yang pertama itu memahami fenomena gelombang berdiri pada tali, menentukan frekuensi harmonik gelombang berdiri pada tali, dan yang ketiga itu menentukan hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, gaya tegangan tali, dan juga cepat lambat gelombang pada tali. Oke, yang selanjutnya itu dalam percobaan ini kita membutuhkan 10 alat dan bahan yang teman-teman. Yang pertama itu adalah ini. Ini itu disebut sebagai audio generator. Fungsinya itu adalah untuk memberikan sinyal yang akan ditangkap oleh vibration generator. Vibration generator ini adalah alat yang berfungsi untuk memberikan sinyal yang akan diubah oleh audio generator menjadi getaran mekanik. Ini adalah ini adalah Ini katrol ya teman-teman, katrol. Katrol ini fungsinya untuk menahan tali dan juga untuk mengalihkan beban nanti. Ini statif ya teman-teman. Tapi ini yang disorot hanya bagian kakinya saja. Statif itu sebagai penopang dan juga landasan ya teman-teman dalam sistem ini. Tali itu sebagai perantara untuk melihat gelombang berdirinya. Ini adalah beban yang digunakan untuk mempertegang tali. Ini adalah neraca Gauss untuk mengukur massa dari beban. Ini adalah penggaris untuk mengukur panjang dari tali. Ini adalah kabel penghubung yang akan dihubungkan ke sini, ke catu daya sebagai sumber tegangan atau sebagai sumber daya atau sumber energi listrik. Namun pada konsep ini suatu daya itu sebagai dinamometer yang akan menghubungkan aliran listrik ke sini, ke audio generator. Adapun dalam percobaan ini teman-teman harus merakit terlebih dahulu alatnya, yaitu lebih kurang seperti ini. Nanti kalau teman-teman ada perbedaan sesuaikan saja ya sama asprak teman-teman. Mungkin ini adalah secara umum teman-teman sekalian. Oke, ini dalam melaksanakannya itu ada beberapa langkah percobaan. Apa saja sih sains langkah percobaannya? Ya, ini seperti ini ya teman-teman. Langkah-langkah percobaannya itu teman-teman, pertama itu teman-teman harus mengukur terlebih dahulu panjang tali, masa dari beban yang teman-teman gunakan. Nanti teman-teman ikatkan salah satu tali itu ke ujung vibrator generation ini ya, ini itu vibrator. Jadi ini nanti teman-teman ikatkan, terus sebuah lagi teman-teman gantungkan pada sebuah beban. Nanti hubungkan audio generator pada sini agar audio generator ini dihubungkan pada vibrator agar dia bisa mengirimkan sinyal. Nanti sinyal itu diubah sebagai gerakan mekanik oleh vibrator. Nah, getaran itu berasal dari vibrator yang menghasilkan gelombang mekanik tadi. Oke, nanti teman-teman untuk menghasilkan ini ya butuh arus listrik. Arus listriknya datang dari mana? Datang dari satu daya. Nah, nanti teman-teman hubungkan satu daya ke audio generator. Nah, jadi teman-teman harus ya memperkirakan saja ya teman-teman. Nanti teman-teman atur nilai frekuensinya, maka akan ada perubahan pada gelombang berdirinya. Oke, ini teman-teman sekalian. Setelah teman-teman melakukan percobaan nanti akan ada hasil seperti ini lebih kurang ya. Ini kita anggap sebagai audio generator dan ini kita anggap sebagai ujung tali satunya. Ini saat saat ini digetarkan akan memberikan gelombang mekanik akan membentuk seperti ini. Nah, nanti saat dia mengenai ujung dari tali yang satunya, ia akan mengakibatkan gelombang pantul yang sejenis dengan gelombang datangnya teman-teman sekalian. Maksudnya itu gelombang yang ini itu datang dari arah rambat ke kanan,
dan menghasilkan juga gelombang datang yang merambat ke arah kiri. Nah, efek atau akibat dari ini itu munculnya perut dan juga simpul. Perut itu adalah antinode, perut itu adalah kondisi di mana ya, di mana gelombang datang dan gelombang datangnya dari arah berlawanan itu saling menguatkan atau constructive interference. Dan ini adalah kondisi di mana terjadinya destructive interference. Jadi simpul itu kondisi di mana saat gelombang energinya saling meniadakan. Oke, dalam konsep ini teman-teman sekalian, teman-teman harus tahu bahwa ya ada istilah frekuensi harmonik. Frekuensi harmonik itu adalah frekuensi yang mempunyai pola teman-teman sekalian. Jadi, ya itu tergantung dengan ada di harmonik ke berapa, nanti nilai frekuensinya akan berbeda. Untuk menentukan nilai frekuensi harmonik, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini ya. Yang ini saja cukup. Ini nah, Fn sama dengan N ditambah 1 dikali 2L akar dari F per mu. Atau kalau teman-teman ingin rumusnya terlihat lagi, ini ada satu rumus lagi. N tambah 1 per 2 dikali L akar dari F dikali L per M. L per M ini adalah mu. Seperti itu teman-teman sekalian. Terus gimana nih hubungan antara parameternya, Zaki? Oke, hubungan antara parameternya itu seperti ini teman-teman sekalian. Kita kan pada tujuan ketiga kan ingin membahas hubungan antara frekuensi dengan gaya pegangan tali, frekuensi dengan panjang gelombang, frekuensi dengan cepat rambat, dan frekuensi dengan apa ya? Lupa tadi. Oke, jadi hubungan antara frekuensi dan panjang dan gaya pegangan tali itu adalah sebanding lurus. Oke, terus dari sini kita nampak ya, hubungan antara frekuensi dan cepat rambat gelombang adalah berbanding lurus. Maka hubungan frekuensi dan juga panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Karena mengapa? Karena semakin panjang gelombangnya, maka semakin kecil juga frekuensinya, atau semakin kecil juga gelombang yang dapat terbentuk oleh panjang tali tertentu. Dan ya, mungkin itu saja ya teman-teman sekalian parameternya. Jadi, ayo kita simpulkan. Jadi kita akan menyimpulkan 3 hal ya teman-teman. Yang pertama itu adalah apa itu gelombang berdiri pada tali. Nah, tadi teman-teman sudah dijelaskan ya di awal mengenai gelombang berdiri pada tali itu apa. Gelombang berdiri pada tali itu singkatnya itu yakni adalah gelombang yang terjadi atau gelombang yang terbentuk akibat adanya dua gelombang yang saling bersuperposisi dengan gelombang identik yang lainnya. Maksudnya itu gelombang ini memiliki frekuensi amplitudo yang sama, namun memiliki arah rambat yang berlawanan dengan gelombang satunya yang membentuk pola simpul dan juga perut. Oke, bagaimana sih menentukan frekuensi harmonik? Ya, menggunakan rumus tadi teman-teman sekalian. Menggunakan rumus ini, rumus ini. Teman-teman bisa gunakan dan sesuaikan saja dengan apa yang diketahui. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara parameternya? Hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, tegangan tali, dan juga cepat rambat. Itu sudah dijelaskan kalau frekuensi terhadap tegangan tali itu berbanding lurus, frekuensi terhadap parameter gelombang itu berbanding lurus, dan frekuensi terhadap panjang gelombang itu berbanding terbalik. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!